mulai jam 10 kurang seperempat ya, ini sudah terlambat, mudah-mudahan nanti kita jam 11 kurang sudah bisa selesai. Saya mestinya tidak mempunyai jadwal lagi, tapi karena yang mengisi pada hari ini berhalangan, maka saya akan menyetelkan video. Di samping itu saya juga menerima tanya jawab dari Bapak Ibu semua masalah ibadah. Jadi dari manasik yang sudah berapa hari Pak? 6 ya, sudah 6 hari dengan hari ini ya, 6 hari Pak ya. Atau sekarang 7. Sekarang ini 7. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang mengganjal. Silahkan disampaikan. Insya Allah saya akan membantu menjawab semampunya. Ya, setelah itu nanti akan saya putarkan video haji tahun 2022 yang sudah saya susun. Waktu itu saya yang berangkat sebagai pembimbing. Nanti saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan di sana. Baik, untuk sesi yang pertama, Mas Adib atau siapa, ada ini lagi. Ini bisa dipakai nggak ya? Bisa. Nah, kalau gitu ini yang pertanyaan. Baik, silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Bapak nyetrum ya. Itu kita itu akan schedule untuk sholat fardu berjamaah itu 4 kali ya. Pertanyaan saya, memungkinkan nggak kita untuk sholatnya itu 5 kali waktu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua silakan Bu, sebelah sana. Tadi siapa yang angkat tangan sebelah sana? Loh, nggak ada. Ah, itu. Sebutkan nama dan dari mana Bu ya? Aku belum sempat ngopi ngene. Jeneng kan Pak, mesti kayak alamat linge tapi gurung itu. Bagaimana ketika banyak jemaah, beberapa jemaah itu ada yang terkait berhalangan, koordinasinya bagaimana saat di sana? Apakah ada agenda dari KBU sendiri, misalkan diadakan kajian khusus yang tidak bisa mengikuti kegiatan ibadah seperti yang lainnya? Itu saja mohon dijelaskan apa yang menjadi KBU ini. Ya. Ya, paham Bu. Ya, terima kasih Bu Indri. Pak Amna silakan. Dari mana? Dari mana Pak? Sarjangan. Lupa Pak. Untuk pada hari ini saya ingin kami jelaskan tentang tugas dan tanggung jawab dari Pak Rom. Terima kasih. Baik, yang pertama Pak Anang dari Tropodo, jarak antara hotel dan Masjidil Haram itu kalau yang tahun 2024 kemarin berada di daerah Miswalah itu sekitar 3 kilo ya. 3 kilo itu kalau jalan kaki mungkin ya sekitar 1 jam lah, ya 40 menit atau sampai 1 jam. Nah, antara Hotel Indonesia dengan Masjidil Haram itu disediakan bis sholawat Pak namanya. Itu 24 jam. Jadi bis sholawat itu 24 jam. Itu ada rute-rutenya. Jadi kalau Miswalah itu ada 1 nomor yang mengitari Miswalah itu. Seluruh hotel yang dari Indonesia itu diputeri sama bis sholawat ini, lalu menuju ke pintu terminal
terminal apa ya? Yang dari Miswala itu ya. Kalau Sip Amir kan belakangnya. Ya. Ya, di terminal yang di sebelah baratnya Masjidil Haram. Nah, ya dari terminal itu menuju ke Masjidil Haram itu tinggal 200 meter, 100 meter lah. Jadi jenengan seandainya berniat mau sholat fardu berjamaah di Masjidil Haram terus bisa Pak, bisnya ada ya. Kecuali 2 hari menjelang Armusna sama 2 hari sesudah Armusna, itu yang tidak ada ya. Tidak ada karena apa? Karena bisnya itu dipergunakan untuk persiapan mengikuti jamaah Armusna. Begitu juga pulangnya juga begitu. Tapi menurut informasi Pak dari Kemenag bahwa yang 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah yang nggak ada bis itu insya Allah akan secara penuh akan ada bis. Mudah-mudahan ini terlaksana Pak. Jadi kalau terlaksana sepanjang hari ada bis. Nah seandainya tidak kita jumpai bis, kita bisa naik taksi Pak dari hotel menuju ke Haram. Itu kurang lebih ya sekitar 5 real sampai 10 real. Semakin mendekati waktu sholat harganya semakin naik. Jadi misalnya 1 jam atau 30 menit sebelum azan, nah itu mereka menaikkan. Karena apa? Karena sebelum masuk ke Haram itu sudah macet Pak. Nah dia biaya macetnya itu sampai ngantarkan ke Haramnya itu yang agak mahal gitu. Tapi kalau jenengan berangkatnya itu jauh sebelum azan, itu insya Allah antara 5 sampai 10 real. Nah, untuk tahun 2025 ini kita belum tahu jamaah Jawa Timur itu ada di area yang mana. Belum tahu Pak, nanti ini akan diundi. Jadi masuk ke area mana, sektor yang mana, itu belum kita ketahui. Mudah-mudahan kita dapat yang bagus Pak. Jadi misalnya tahun 2023 itu di daerah Raudhah. Raudhah itu agak jauh, tapi kalau dari Jamarot dekat Pak. Sehingga Jamarot yang tanggal 13 itu kita berangkatnya nggak dari tenda tapi dari hotel. Dari hotel menuju Jamarot terus balik lagi ke hotel. Selesai. Nah, kalau yang Miswalah ini yang tahun 2024 sama Jamarot jauh. Jadi kita akhirnya ngalainya yang jumrah tanggal 13 Dzulhijjah itu kan afdolnya pada zawal, pada zuhur. Nah itu kita lakukan pagi pada subuh. Nah, supaya apa? Supaya nanti jam 7, jam 8 itu pihak maktab sudah mengangkut jamaah haji dari Mina menuju ke Mekah. Itu. Nah, kalau yang tahun 2023, 2022 waktunya saya itu karena saya malah enak Pak di Mahbasjin Pak. Mahbasjin itu dekat sama Haram, dekat sama Jamarot. Jadi ke Haram itu paling 1 kilo, ke Jamarotnya ya 1 kilo juga. Nah itu Jamarah yang tanggal 13 Dzulhijjah itu pagi disuruh berangkat ke Mekah, kita berangkat. Terus siang hari itu jamaah saya minta untuk istirahat. Lalu pada asar sudah surup itu saya ajak untuk Jamarot yang tanggal 13. Jadi memenuhi sunahnya yaitu pada zawal itu. Lah mudah-mudahan jenengan nanti tahun 2025 dapat lokasi yang enak, harganya bagus ya dan dekat gitu ya, dari kemana-mana enak gitu ya Pak ya. Amin. Itu sudah menjawab. Lalu yang kedua Bu Indri dari Tanggulangin. Jadi untuk masalah kewanitaan kemarin ikut dengan Bu Lisa ikut Bu ya? Enggak, ikut. Masih kurang jelas. Untuk yang haid. Jadi begini Bu, kegiatan KBIH itu paling kita adakan itu 2 hari atau 3 hari sekali. Itu semuanya ikut ngumpul. Kalau di hotel itu misalnya ada musola atau masjid yang agak besar di hotel itu, semuanya kita kumpulkan di masjid itu untuk kita beri motivasi atau tausiah, baik yang haid maupun yang tidak. Nah, kalau sudah masuk begitu kan tidak ada masalah ya, asal dijaga dengan baik supaya tidak sampai bocor gitu aja. Nah, untuk kegiatan tawaf kudum seperti kemarin juga sudah saya sampaikan, seandainya panjenengan ketika berangkat lalu jenengan berada di gelombang 2 atau gelombang 1, terus waktunya ihlal jenengan itu mengalami M, maka jenengan ihlal saja. Ihlal
Terus nanti ketika sudah sampai di Mekah, jenengan ketika yang lainnya melaksanakan tawaf kudum, jenengan berada di kamar hotel, nanti yang semua yang M kita kumpulkan di satu kamar. Jadi supaya tidak sendirian di dalam kamar. Itu nanti Karom sama Karu berkoordinasi ya sama Amirul Hajj-nya. Itu nanti jamaah ibu-ibu yang mengalami M itu dijadikan satu. Nanti setelah bersih, maka bersihnya kan mungkin tidak bareng ya. Nanti akan diantarkan oleh suaminya atau sama karunya untuk melaksanakan tawaf kudum sampai selesai. Ya, itu cara seperti itu. Nanti tawaf wada juga semacam itu, Bu, ya. Jadi jenengan tidak usah khawatir, semuanya tetap diakomodir. Yang penting harus ada koordinasi dengan karu, ya. Tadi kan sudah dibentuk ya karom sama karunya ya Pak Amna ya. Nah itu nanti coba kita evaluasi lagi terakhir oleh pengurus, terus nanti baru kita putuskan, ada SK-nya lah nanti gitu. Dan kekuatan jamaah kita itu ada pada karu dan karom gitu ya, kekuatannya itu ada di situ. Makanya nanti khusus karu dan karom akan ada pertemuan khusus karu karom itu kurang lebih 3 kali Pak nanti Pak. Jadi itu akan kita jelaskan semua tugas, hak dan kewajiban karu dan karom, termasuk strategi-strategi Pak dalam menghadapi jamaah. Misalnya mengatasi jamaah yang sedang M, mengatasi jamaah yang tersesat, mengatasi pengaturan tenda di Mina, mengatasi pengaturan tenda di Arafah, semua akan kita berikan ke karu dan karom. Ya, jadi biar paham. Jadi nanti di sana yang namanya Amirul Hajj itu akan sangat terbantukan oleh karu dan karom. Gitu. Bu Indri paham ya? Cukup ya? Lalu yang berikutnya Pak Amna. Nah, tugas dan kewajiban sudah saya jawab. Tenang aja Pak. Yang jelas semakin tinggi jabatannya, nah ini kan jabatan karom itu lebih tinggi daripada karu gitu ya. Insya Allah amal ibadahnya lebih banyak daripada yang di bawah ya. Karena harus ngurusi seluruh anggota di karom tersebut. Karu juga begitu. Karu insya Allah pahalanya lebih banyak daripada jamaahnya, karena karu harus ngurusi anggota jamaahnya di regu itu, gitu ya. Nah, kewajibannya itu harus dilaksanakan dulu. Misalnya pembagian makanan. Nah, pembagian makanan nanti kita atur jadwalnya Pak. Jadi nggak hanya regu itu saja yang bertugas ngambil makanan dan membaginya, tidak, tapi gantian. Supaya apa? Supaya masing-masing regu itu bisa menikmati ibadah di Masjidil Haram, bisa menikmati ibadah di Masjid Nabawi. Jadi haji sama Jabal Nur, apa sing dilakoni? Cukup panganan ambil bagi. Wah, itu gak enak. Jadi harus dibagi nanti Pak. Jadi misalnya hari ini yang bertugas regu ini, hari besok siapa, besoknya lagi siapa, itu bisa kita atur semacam itu. Nanti kita ajari Pak nanti Pak ya. Kalau mau makan karom, mau makan harus tanya karu dulu. Karu-karu saya apakah sudah makan semua gitu. Oh sudah, berarti karom baru boleh makan. Karu juga begitu. Karu mau makan harus tanya jamaahnya dulu. Nah, jamaahku sudah makan semua belum? Ada yang belum makan, karu gak boleh makan. Ada karu yang masih belum makan, karom nggak boleh makan. Amirul Hajj juga mau makan harus tanya karomnya dulu. Karom 1 aman. Karom 2 ada yang 1 belum kebagian. Siapa namanya? Ayo ajak kumpul di sini. Karom 3 bagaimana? Karom 4 bagaimana? Karom 5 bagaimana? Nah kalau sudah makan semua baru Amirul Hajj makan. Kalau ada yang masih belum makan, nanti sama-sama Pak nyari warung di sana. Warung nasi kebuli. Ya, sesi yang kedua silakan. Saya buka 3 penanya lagi. 1, 2, 3. Tip. Ibu-ibu dulu. Anak situ sing gak anu pesan Pak Imam saya kan sama anak itu karu. Pesan mulai awal. Salah. Nama dan dari mana? Bu Ina dari Magersari. Yang pertama itu berkaitan dengan
Getrum ya. Tahiyatul masjid. Getrum. Mohon nanti pemahaman saya betul kalau salah. Kalau tidak salah saya akan mengingatkan dan juga kemarin Dr. Nino mengatakan bahwa sebaiknya tahiyatul masjid itu diganti dengan tawaf. Itu nih. Kalau memang seperti itu dengan kondisi yang seperti ini, apakah kita memungkinkan untuk bisa melakukan tawaf setiap saat kita ke Masjidil Haram? Oke. Karena mengingat kondisi yang begitu ramai dan juga kondisi fisik dari masing-masing jamaah. Siapa Gitu. Abu? Ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan saya itu adalah kelompok 5, yang kelompok hijau, yaitu adalah kelompok cadangan. Kemarin saya sudah mendapatkan undangan dari Kemenag untuk klarifikasi dan saya sudah ke sana klarifikasi. Kemudian disampaikan bahwa ibu harus siap karena sewaktu-waktu mungkin bisa diganti secara mendadak itu, sehingga semuanya harus sudah siap. Berkaitan dengan itu, kalau seandainya kami dengan suami saya berangkat mendadak dan tidak ikut rombongan dari Jabal Nur, ikut kelompok yang lain, terus nanti kita itu di sana bagaimana? Untuk umroh wajibnya itu kita mengikuti Jabal Nur atau kita sendiri atau ikut rombongannya siapa? Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih atas penjelasannya. Jangan dipanggil dikira pecah ke kelompok lain. Oh ya. Ya Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua silakan Pak. Nama dan dari mana Pak? Pak Bibi dari Wirama Purwodo. Singkat saja Pak. Untuk tawaf wajib itu baru ada di lantai yang bawah atau di mana? Ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Satunya lagi. Bismillah, nama saya Suratno dari Candi, Ustaz. Dari mana Pak? Dari Candi. Oh Candi, nggih. Monggo Pak Suratno. Yang saya tanyakan pada saat prosesi tawaf, kemudian kita saatnya sholat. Nah, ini posisi sholat antara laki-laki dan perempuan itu seperti apa? Apakah bersambut baur seperti pada saat tawaf? Terima kasih. Terima kasih. Ini ternyata menarik Bapak Ibu ya. Ternyata banyak hal yang ada di pikirannya Bapak Ibu yang mengganjal dan perlu ditanyakan, ternyata begitu ya. Jadi hal-hal yang agak detail gitu ya. Sama seperti ketika saya dulu pertama kali naik haji juga begitu. Jane tawaf iku apa sih? Ono tawaf kudum, ono tawaf ifadah, ono tawaf ada, apa bedane gitu ya. Sama seperti ibu-ibu sekalian ya. Jadi enggak apa-apa, tapi enggak usah khawatir. Itu mudah insya Allah ya, karena Allah itu memberikan kemudahan bagi hambanya yang akan melaksanakan ibadah ya, termasuk ibadah haji. Yang pertama dari Bu Indah Magersari, untuk tahiyatul masjid di Masjidil Haram ya Pak ya. Kalau di masjid selain Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya adalah melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Oke. Kalau jenengan berada di Masjidil Haram, sholat tahiyatul masjidnya digantikan dengan tawaf sunnah. Ya, jenengan masuk masjid pertama kali jenengan tawaf. Lalu setelah itu baru nyari tempat duduk, baru duduk. Lalu nunggu waktu sholat. Itu di Masjidil Haram. Ya, jadi sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram adalah melakukan tawaf sunnah. Pak, terus apakah saya kalau nggak kuat boleh Pak 3 berhenti begitu? Atau dapat 5 berhenti, apa harus 7? Ini khilafiyah ulama. Ada yang mewajibkan 7, ada yang semampunya. Karena tawaf sunnah ini pengganti dari tahiyatul masjid. Jadi kalau jenengan mau sholat di sekitar Ka'bah itu sulit, karena mesti rebutan. Sehingga jenengan pasti akan mencari posisi sholat di bagian masjid, entah itu lantai 2, lantai 3, atau lantai 4. Kalau jenengan mau tawaf, lintasannya panjang, bisa 2 kali lipat dibanding dari kalau kita tawaf di sekitar Ka'bah. Ya, kalau saya lebih sepakat ke semampunya. Jadi misalnya jenengan tawaf putaran atau 2 putaran sudah capek, ya duduk aja di situ.
Nah kalau bisa jenengan ambil posisi sholat lurusnya multazam. Jadi multazam itu antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ya, Rasulullah bersabda bahwa antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu adalah tempat yang mustajabah untuk berdoa, yaitu namanya multazam. Nah, ada ulama yang mengijtihad begini, bahwa multazam itu tidak nempel di Ka'bah saja, tapi sak ke belakang itu juga multazam. Jadi batasnya itu lampu hijau sama pintu Ka'bah sampai ke belakang. Nah nanti kalau bisa jenengan ambil soft yang lurusnya multazam ini, insya Allah masuk ke situ. Ya, tapi menurut saya jenengan ketika berada di Masjidil Haram, walaupun jenengan itu tidak lurus di multazam, jenengan asal berdoa melihat Ka'bah, insya Allah akan meneteskan air mata. Insya Allah energinya itu jenengan bisa rasakan di sana. Ya, dengan melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah ada keutamaannya, Pak. Jadi ada fadilahnya. Ya. Jadi ada kelebihannya. Kita bisa menyerap energi Ka'bah itu dengan lebih baik daripada kalau kita tidak bisa melihat Ka'bah. Gitu. Apakah ada, Pak, orang jamaah haji atau umroh yang tidak bisa melihat Ka'bah? Ada. Jamaah saya. Jadi ketika sudah mau pulang, sudah di Bandara Jeddah, dia menghampiri saya, Ustadz, Ka'bah itu bentuknya seperti apa? Ini ketika mau pulang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok baru ngomong sekarang, Bu? Tidak kemarin waktu kita berada di Mekah. Jadi beliau ini ternyata perasaannya, walaupun sudah saya ajak tawaf kudum, sudah saya ajak tawaf sunnah, itu perasaannya dia masih belum bisa melihat Ka'bah. Gitu. Bisa sampai menghembuskan nafas besar gitu. Ya, ada. Ya karena ternyata ada satu amaliyah yang dia itu belum beres gitu ya. Urusan dunianya itu masih belum beres. Sehingga dia oleh Allah tidak diberi barokah untuk bisa melihat Ka'bah. Makanya jenengan nanti ketika tawaf dan sa'i, utamanya tawaf. Tawaf itu adalah seperti orang sholat, Pak. Jadi pandangan kita itu ke bawah, Pak, ke tempat sujud kita. Pandangan kita ketika tawaf jangan kemana-mana, sudah ke bawah. Lalu kita membaca sebagaimana dituntunkan, bisa baca Al-Quran, bisa baca dzikir, bisa baca doa masalah, itu bisa. Ya, jadi kan nggak usah dibimbing satu orang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nggak usah keras-keras seperti itu. Dengan diam aja. Hatinya yang berbicara, Pak. Hatinya yang berbicara. Pandangan kita tertunduk, malu sama Allah, Pak. Kita saat kita tawaf, itu Allah itu berada di sekitar kita, melihat kita. Bagaimana kalau kita itu ketemu sama atasan kita, kita bertemu dengan bos kita, pasti kita nggak akan berani mandang macam-macam. Kita pasti nggak akan berani melakukan macam-macam, kecuali apa? Kecuali tertunduk, Pak. Apalagi ini bertemu dengan zat yang menciptakan kita. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti pada saat tawaf dan sa'i tolong melakukan itu. Jangan ngobrol, ya. Mungkin nanti akan kita pakai mekanisme kita beri kepercayaan regu untuk melakukan tawaf. Jadi peregu begitu. Jadi nanti kita ngontrolnya dari Amirul Hajj ke Karom ngontrolnya ke regu, Pak. Apakah regunya sudah komplit? Kalau sudah komplit, maka masuk ke step yang berikutnya. Gitu, sampai pulang. Kalau kita masih belum komplit, tidak diizinkan untuk masuk ke step yang berikutnya. Nanti kasihan jamaah yang tertinggal. Kalau tertinggal repot nyarinya, Pak. Ya, itulah salah satu tugas dan kewajiban daripada Karu dan Karom. Ya. Jadi masalah buku tuntunan kalau bisa dihafalkan, kalau nggak bisa ya dibawa. Tapi fokus kita jangan ke buku. Kalau fokus kita ke buku, Pak, iki wayahe putaran kepiro, wacane endi? Iki di buku sofa, wacane endi dongone. Jenengan pikirannya sibuk mencari halaman buku. Tidak ke Allah, Allahnya hilang gitu loh. Saya pernah punya jamaah begini, Bapak Ibu sekalian. Orangnya tua. Lalu ketika melaksanakan tawaf dan sa'i terpisah. Terus ibu ini sendirian
Kita sampai hotel, kita hitung kembali, ternyata kurang jamaah kita. Ada ibu-ibu tadi. Waduh gimana ya, akhirnya kita tunggu di lobi itu sambil musyawarah enaknya gimana gitu ya. Tiba-tiba ibu ini datang, dulu gitu datang. Alhamdulillah Bu, dari mana Bu? Gitu. Ya Ustaz, saya dari Tawaf dan Sa'i. Oh Alhamdulillah. Ya tadi gimana Ustaz? Ustaz Jamal ninggal saya, mutawifnya ninggal saya sendirian Ustaz. Nggak ada yang anu. Terus ibu baca doa apa? Ya saya berdoa sama Allah. Ya Allah saya sendirian ya Allah, di mana Ustaz Jamal ya Allah, di mana mutawif saya ya Allah, gitu kan. Tolonglah hambamu ini, gitu kan, serius ya berdoanya kan, karena hilang, ya kan, karena hilang serius doanya. Ya Allah gitu. Kok nyetrum nih Pak, saya kayaknya harus ada lemeknya ini. Nah, apa keset apa Dip, dalian Dip? Nyetrum Dip. Nah ini. Ya. Jadi karena saya orang elektro, jadi listriknya agak sentimen sama saya. Ya. Ya. Jadi akhirnya saya tanya, oh yang ibu lakukan apa? Saya berdoa seperti itu tadi. Di mana Pak Jamal? Ya Allah, bimbinglah saya ini ya Allah supaya ketemu hotelnya ya Allah. Berilah kemudahan ya Allah, tolonglah hamba gitu. Itu dengan serius itu dia berdoa seperti itu. Lalu saya katakan, Bu, yang jenengan lakukan betul, 100% betul. Itu berarti jenengan tawakal sama Allah, memasrahkan diri ibu itu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah menuntun ibu untuk sampai hadir ke hotel ini kembali lagi. Oh gitu ya Pak Jamal, ya alhamdulillah gitu. Nah, itulah yang penting. Bagaimana kita bisa menghadirkan kita ketika berdoa mohon pada Allah dalam kondisi tenang seperti ini, tapi kita bisa menghadirkan seakan-akan kita berada di atas suatu perahu di tengah lautan yang ombaknya sedang besar, ada badai, ada hujan petir yang menyambar-nyambar, dan perahu ini hampir tenggelam. Dengan berdoa ketika berada di atas perahu yang semacam itu, saya yakin pasti khusyuk berdoanya. Nggak mungkin dolenan. Ya Allah tolonglah hamba, serius itu pasti di atas perahu itu. Coba kalau jenengan berdoa minta tolong sama Allah di sini, kan rada gak serius. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu aja kan. Gak pati serius. Soalnya suasananya suasana tenang. Ya kan? Sama seperti jenengan kalau duduk di antara dua sujud itu. Ya, baca Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warfa'ni wa'afini wa'afani. Itu mulai minta kesehatan, minta rezeki, minta petunjuk, minta maaf, minta selamat, ada semua Pak. Tapi jenengan ketika melakukan itu di dalam sholatnya, mari sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal itu kesempatan yang diberikan oleh Allah pada kita, jalu. Tapi kita kadang-kadang sombong, merasa kita tidak membutuhkan Allah. Al-Quran itu juga sudah berkata, menungso iku lek lagi butuh cedek-cedek sama Allah. Tapi kalau kebutuhannya sudah diberikan oleh Allah, aman melupakan Allah. Ada ayatnya. Tapi kita sebisanya tidak melakukan itu. Sehingga dalam kondisi apapun, maka jenengan mohonlah pada Allah SWT. Jenengan berjalan dari hotel menuju ke masjid, istighfarlah. Mohonlah pada Allah diberi keselamatan. Tawaf kakinya capek, ya Allah berikanlah kekuatan ya Allah pada hambamu ini ya Allah, supaya bisa melaksanakan tawaf dan sa'i dengan baik. Insya Allah dikasih sama Allah. Ibu-ibu nanti misalnya pada saat waktunya tawaf kudum, waktunya saya minta sama Allah, mudah-mudahan mennya itu setelah tawaf kudum, dikasih sama Allah. Saya tidak hanya 1-2 kali mengalami peristiwa semacam itu. Jadi ibu-ibu tanya pada saya, Ustadz, ini ketika kita berangkat menuju ke Mekah, saya itu waktunya Ustadz. Saat itu kita masih berada di Medina. Lalu saya bilang ke ibu-ibu ini, Bu, jenengan ke Raudhah, minta sama Allah supaya mennya itu dikeluarkan sesudah melaksanakan tawaf kudum. Alhamdulillah, setelah selesai tawaf kudum, baru keluarlah mennya. Terima kasih Ustadz nasihatnya gitu. Nah itulah, jadi yang penting bagaimana kita itu meminta pada Allah, mendekat pada Allah, tidak sombong kepada Allah. Doa itu bukan yang terucap di mulut, tapi apa yang dikerentakan dalam hati kita Pak. Doa itu Pak.
Jadi jenengan mulutnya komat kamit, tapi hatinya nggak kerentek, nggak nyampe. Maka berbicara kepada Allah dengan hati. Oke, itu yang pertama, masalah tahiyatul masjid. Lalu yang kedua, masalah pertanyaan kelompok 5 cadangan, ya. Jadi walaupun cadangan Bu, nanti insya Allah tetap di Jabal Nur Bu. Ya, jenengan mau pindah ke KBIH lain maksudnya? Enggak, ya insya Allah tetap di Jabal Nur Bu. Aman Bu, nggak ada masalah. Loh tetap jadi satu Bu, tetap jadi satu. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang mengikuti manasik ini mulai pertengahan, nanti akan kita beri manasik eksekutif. Nah, istimewa ya, kalau ada bis malam itu ada bis malam super eksekutif, ada sleeper. Nah, ini manasik eksekutif. Nah, manasik yang 11 kali itu dirangkum 1 hari pagi sampai sore gitu ya. Materinya sama, nggak usah khawatir. Ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti kita beri kesempatan itu dan nanti jadi satu dengan Jabal Nur, tidak terpisah. Oke. Lalu berikutnya Pak Didik dari Tropodo, tawaf wajib di lantai 1 apa lantai berapa? Begini ya, saya nggak tahu peraturannya ya. Kira-kira besok itu yang boleh masuk ke pelataran Ka'bah harus pakai ihram atau boleh bebas, ya Pak ya. Nah, kalau jenengan ingin melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, maka jenengan harus pakai baju ihram. Ya. Jenengan nanti ketika tawaf kudum, tawaf yang pertama, tolong jangan pegang-pegang Ka'bah. Urusan pegang Ka'bah, sholat di Hijr Ismail, mau nyium Hajar Aswad itu nanti aja sesudah selesai tawaf kudum. Ketika tawaf kudum, jenengan tawaf yang pertama kali masuk ke Mekah, jenengan fokus pada tawafnya. Ya. Karena apa? Nanti kalau jenengan pegang-pegang Ka'bah itu harum. Kalau jenengan sampai kena harum itu, maka batal ihramnya. Ya, batal ihramnya. Itu tolong hati-hati. Nah, terus mau nyium Ka'bah. Saya menyarankan pada Bapak Ibu semua, tidak wajib mencium Ka'bah. Kalau jenengan bisa mencium ya alhamdulillah. Kalau enggak diusap, dicium. Kalau enggak bisa lagi pakai tongkat, dikenakan Hajar Aswad lalu dicium. Ya, tapi bawa tongkat masuk ke masjid nggak boleh. Ya, kalau nggak bisa dengan isyarat dada kita hadapkan Hajar Aswad, Allahu Akbar, selesai, nggak usah dikecup. Ya, karena sunnahnya habis Allahu Akbar begini isyarat nggak usah dikecup, sunnahnya seperti itu. Itu sudah cukup Pak. Bahkan Umar radhiyallahu anhu itu mengatakan kepada Hajar Aswad, batu hitam yang jelek, nah gitu. Batu hitam yang jelek, seandainya Rasulullah nggak nyium kamu, aku nggak akan nyium kamu, kata Umar begitu. Ya, jadi nggak usah target nyium. Ya, apalagi ibu-ibu jangan. Kalau bapak-bapak yang masih muda, oke, silakan. Ya, boleh silakan, tapi jangan ngoyo. Waktu yang paling baik kapan? Di atas jam 9 Pak, di atas jam 9 malam. Itu kalau yang masih muda ingin nyium Hajar Aswad ya, tapi itu jangan dijadikan target. Saya ke Mekah Madinah itu beberapa kali, itu nyium baru 1 kali Pak. Jadi saya naik berangkat haji yang pertama tahun 2002, itu tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa nyium Hajar Aswad. Lalu pada haji yang kedua tahun 2006, saat itu kan haji kan bayar langsung berangkat Pak, bayar langsung berangkat kan gitu aja kan. Nah, haji yang kedua tahun 2006 itu saya niat sama Allah, ya Allah, ini haji kedua ya Allah, masa nggak bisa nyium Hajar Aswad gitu ya. Nah terus ketika sholat itu di samping saya ini ada jamaah laki-laki, dia mengatakan pada saya, Pak sudah nyium Hajar Aswad? Saya katakan belum Pak, mau saya bantu? Ya mau Pak, bayar berapa? Nggak bayar, kalau saya disuruh bayar saya nggak mau. Jadi jasa penyuman Hajar Aswad itu banyak sekali nyium bayar 100 real. Ya, tapi jangan pakai jasa itu nanti kadang-kadang ada beberapa orang sikut kanan sikut kiri menyakiti orang lain Pak, jangan. Ya, jadi kita usaha aja, minta sama Allah gitu ya. Terus akhirnya saya sama orang ini karena nggak bayar saya mau Pak, kalau saya suruh bayar saya nggak mau gitu ya. Nah, akhirnya setelah itu sholat
Habis itu dia melawan arus Pak. Jadi kalau Ka'bah ini orang yang tawaf itu berlawanan arah jarum jam, dia ini Hajar Aswad dia begini, seret begini. Nah, terus saya langsung didorong gitu aja masuk, nggak sampai 5 menit Pak selesai. Nah itu kalau sudah Allah berkehendak mungkin semacam itu. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan nggak usah dijadikan target nih Hajar Aswad itu. Ya kalau bisa alhamdulillah, nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Terus untuk seandainya besok Bapak itu melaksanakan tawaf kudum, itu semua masih pakai ihram ya, semua akan berada di sekitar Ka'bah. Ketika tawaf ifadah, Bapak-bapak kan masih pakai ihram apa enggak ketika tawaf ifadah? Pakaian bebas kan? Nah, kalau Bapak pakai pakaian bebas, Ibu pakai pakaian bebas, kalau masih peraturannya sama, berarti kalau ingin kita tawaf di sekitar Ka'bah, berarti kita harus pakai baju ihram. Loh Pak, alangkah kali, nggak apa-apa untuk kebaikan. Sajane gak oleh Pak, kan kita setelah tawaf ifadah kan pakai baju bebas. Tapi kan kita ingin tawaf ifadah di sekitar Ka'bah ben gak ada kan Pak. Nah, kita kan kalau pakai baju bebas kan nggak bisa tawaf di sekitar Ka'bah. Nah, kita harus ngakali kita pakai baju ihram supaya bisa masuk ke sekitar Ka'bah, gitu loh Pak. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita mau tawaf yang sunnah tadi, yang penggantinya tahiyatul masjid, itu ya tidak bisa di sekitar Ka'bah. Kalau kita bikin sekitar Ka'bah ya nggak apa-apa pakai baju ihram, nggak apa-apa gitu. Ya gitu ya Pak Didik ya. Mana Pak tadi? Pak Didik jelas ya Pak ya. Lalu berikutnya Pak Suratmi ya dari Candi. Untuk tawaf jenengan misalnya ya, ketika tawaf kudum, saya berbicara hanya 2 saja Pak ya, tawaf kudum sama tawaf ifadah. Yang dilakukan sama Pak, tidak berbeda, hanya namanya saja yang beda. Ya, kalau tawaf kudum itu jenengan masuk ke Mekah pertama kali melakukan tawaf kudum, umroh kudum itu Pak. Nah, umroh kudum itu di dalamnya ada tawaf dan sa'i. Lalu tawaf ifadah itu adalah tawaf dalam rangkaian menyelesaikan ibadah haji. Jadi jenengan selesai melempar jumroh Aqobah tanggal 10, maka jenengan boleh melakukan tawaf ifadah. Tapi tawaf ifadahnya ini kita sepakati setelah tanggal 13 Dzulhijjah saja, kita sama-sama ya. Nah, 2 tawaf itu aja. Lalu seandainya jenengan melaksanakan tawaf kudum, terus sebentar lagi ada adzan. Nah, ketika adzan jenengan teruskan saja tawafnya Pak. Nah, antara tawaf dan qomat kurang lebih 15 menit ya, antara 15 sampai 30 menit, kurang 15 menit. Nanti menit ke-10 sesudah adzan, itu laskar itu sudah memisahkan antara wanita dan laki-laki. Jadi yang laki-laki boleh bersaf gitu, langsung berdiri di atasnya garis, langsung ambil posisi soft. Nanti ibu-ibunya ditarik ke belakang Pak. Nah ini yang riskan untuk kita tuh pisah dengan ibu-ibu. Makanya begini, nanti kalau tawaf kudum sama tawaf ifadah kan pasti bersama-sama. Nanti satuan terkecilnya adalah regu. Itu ibu-ibu bisa, karena ibu-ibu misalnya posisi ini Ka'bah, ini posisi bapak-bapak di sini, nanti ibu-ibunya ambil lurus saja di sini, ya. Nah, lurus di sini kita bilang ibu-ibu jangan meninggalkan tempat ini sebelum tak jemput, gitu. Atau kalau tawafnya belum selesai, ibu-ibu nanti balik lagi ke bapak-bapak, teruskan tawafnya. Jadi nanti bapak-bapak di tempat kita terputus melakukan tawaf, di situ kita harus memulai lagi. Jadi nggak boleh selesainya di sini, terus tiba-tiba kita keluar, masuknya ke sana, nggak boleh Pak. Harus dimulai dari tempat kita meninggalkan tadi. Dan hitungannya meneruskan, bukan mulai satu lagi, tapi meneruskan. Misalnya dapat 3, terus kita mau qomat, kita berhenti sholat dulu, nanti mulainya ya 3 selesaikan, 4, 5, 6, 7 gitu. Nanti ibu-ibu yang datang ya. Kalau misalnya kita sudah dapat 7 tapi tiba-tiba ada qomat, nah kita sholatnya bapak-bapak boleh di sekitar Ka'bah, boleh mundur ikut ibu-ibu, nanti bapak-bapaknya yang jemput ibu-ibu, baru acara sholat sunnah tawaf ke makam Ibrahim, wattahidu min maqami Ibrahim musholla. Terus kita melaksanakan sholat sunnah tawaf di belakangnya makam Ibrahim. Nah di belakangnya makam Ibrahim biasanya penuh Pak, sehingga kita harus bergeser ke kanan.
Kenapa kok ke kanan? Karena putarannya ke arah kanan. Kalau kita ke kiri, kita melawan arus, nggak bisa. Jadi kita ke arah kanan tidak masalah, tapi harus berada di posisi belakangnya makom Ibrahim. Tak boleh di depannya makom Ibrahim. Kok bisa tahu Pak? Kita lihat softnya. Jadi softnya itu pokoknya kita di belakang makom Ibrahim sudah aman. Tapi kiblatnya tetap berkiblat pada Ka'bah, bukan berkiblat pada makom Ibrahim. Paham Pak ya? Nah, maknanya apa? Maknanya adalah kita ini mengikuti ajaran ketauhidan yang disampaikan oleh Rasulullah Ibrahim yang menjadi bapak tauhid kita, tapi menyembahnya, berkiblatnya tetap pada Allah SWT. Jadi bukan berkiblat pada makom Ibrahim. Nah, kalau kita misalnya sudah selesai untuk melaksanakan sholat sunat tawaf, ya sudah bebas. Pada saat sholat biasa, sholat fardu biasa, bapak dan ibu juga dipisahkan di Masjidil Haram itu. Cuma tidak jauh Pak, misalnya bapak di depan, ibu-ibu di belakang. Nah kita nanti bisa janjian, ibu-ibu suruh nunggu dulu, kita jemput, baru kita pulang. Tapi kalau di Masjid Nabawi, ini beda lagi. Ibu-ibu itu terkumpul pada satu area persis di tengahnya masjid. Jadi di tengah masjid, lalu di halaman kanan, halaman kiri, di belakang, itu memang sudah dipisah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti janjiannya di pintu mana, atau di lampu yang mana, atau di toilet mana, boleh silakan. Ya, gitu ya Pak Suratmi. Ya, paham Pak ya? Ya, jadi begitu. Minta tolong kemana-mana jangan sendirian, utamanya ibu-ibu. Ya, saya dulu sudah pernah menyampaikan ada laki-laki yang bercadar. Jadi laki-laki menyamar wanita bercadar, ikut masuk ke toiletnya wanita, tujuannya untuk mencopet. Ini ada, ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu berangkat ke toilet sendirian. Jadi kalau bisa bersama-sama. Baik itu di toilet Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, atau masjid-masjid yang lain. Tolong jangan sendirian. Ya, oke. Jam berapa Pak? 10.52. Saya buka satu sesi lagi, sampai jam 11 kita akhiri. Nggak jadi muter film. Ya, satu. Dip, muter. Pak Tejo. Satu lagi. 3. Ya, monggo silakan Pak. Nama Pak, dari mana? Ya. Waalaikumsalam. Saya Pak Suki dari Basuki. Marsuki. Dari? Bidur. Bidur. Menyambung pertanyaan yang agak dekat Pak, kurang jelas. Ya, sholat sunat tawaf. Ya. Kalau tawafnya di lantai 2 atau lantai 3, berarti sholat sunatnya itu berarti di lantai 2, lantai 3. Ya, oke. Ini jauh dari makam Ibrahim. Ya. Terus yang tadi ya, kamu masih berarti. Ya. Makasih Pak Suki. Yang kedua silakan Pak Tejo. Ojo angel-angel Pak Tejo. Waalaikumsalam. Nama Pak Tejo dari mana? Nama Tejo dari Tejo. Terkait pada aktual pelaksanaan musim haji, apakah memang dari pihak Saudi pemerintah global bersama masih menerapkan harus memakai itu, atau memang disesuaikan dengan syariat hanya 20 musim haji? Itu apa? Ya, yang ketiga silakan. Nama dari? Apa? Pembagian kamar.
Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marjuki ya Pak ya, dari Bligo. Marsudi. Parsudi, oh Masya Allah, Pak Parsudi. Ada Pak Marsudi juga Pak, yang sepuh itu kan, yang kemarin melatih Litengkung. Hari ini beliau tidak bisa hadir karena operasi katarak. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang sakit-sakit yang lainnya mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Ya, amin. Terima kasih Pak Parsudi. Jadi kalau kita tawafnya di lantai 2, ya, ini apakah tawaf kudum atau tawaf ifadah Pak ya? Yang berkaitan dengan sholat sunat tawaf, ya kan? Hanya itu aja, yang lainnya kan nggak ada. Ya, tawaf wada, ya, tawaf wada ada sholat sunat tawaf, tapi tanpa sa'i. Ya, kalau kita tawaf kudum atau tawaf ifadah di lantai 2 atau lantai 3 atau lantai 4, maka sholat sunat tawafnya di mana? Ya tetap di belakangnya makom Ibrahim. Jadi kan kita bisa kira-kira ya, pintu Ka'bah menghadap kemana? Timur. Ah, kalau gitu kita habis selesai 7 Allahu Akbar, kan kita menuju belakangnya makom Ibrahim untuk sholat sunnah tawaf. Nah, saat itulah kita kan posisi Hajar Aswad sama makom Ibrahim itu kan berdekatan ya. Jadi habis Hajar Aswad kita jalan lagi seperempat lingkaran ketemu makom Ibrahim. Lah kita di lantai 2, lantai 3, lantai 4 silakan Pak, mau sholat sunnah tawaf di situ boleh. Jadi tidak harus di lantai 1, nggak harus turun. Di tempat itu juga boleh gitu. Tapi posisinya diusahakan di belakangnya makom Ibrahim. Jangan sampai begini Pak. Ini Ka'bah ya, menghadap ke timur sana pintu Ka'bah ya. Berarti makom Ibrahim kan di sini, ya kan? Berarti Bapak Ibu sholat sunnah tawaf kan ada di sini. Nah, jangan sampai di sini sholatnya gitu loh. Ya Pak ya, kalau di sini kan di depannya makom Ibrahim. Ya kita berupaya di belakangnya makom Ibrahim, walaupun ini bergeser sampai ke kanan di sini tidak apa-apa Pak. Gitu loh, tapi jangan sampai ke sini gitu. Nanti kalau jenengan ambil posisi di sini mau ke sa'i atau mau minum zam-zam kesusahan Pak, sulit. Ya, jadi ambil aja di daerah sini gitu. Nanti insya Allah Karu harus meyakinkan bahwa anggotanya komplit, baru kita bergerak minum air zam-zam. Karom juga harus bertanya pada regu yang di bawahnya, regu 1, 2, 3 komplit semua, baru bergerak menuju ke tempat air zam-zam begitu. Nah nanti Amirul Hajj akan juga bertanya masing-masing Karom bagaimana, ya. Nah terus untuk Pak Tejo, masalah peraturan yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah itu pakai baju ihram atau tidak gitu ya Pak Tejo ya? Yang khusus ifadah tahun 2024 bebas juga. Nah ini informasi dari Pak Jauhari itu yang tahun 2024, tahun 2023, beliau kan berangkat tahun 2023 itu bebas Pak Tejo, jadi nggak harus pakai baju ihram. Iya, tawaf ifadah musim haji Pak. Ya, ya. Jadi bebas. Jadi seandainya jenengan nggak pakai ihram nggak ada masalah. Kalau ibu-ibu kan kita nggak bisa membedakan Bu ya, jenengan pakai ihram atau tidak kan sama-sama pakaiannya tertutup kan. Kalau bapak-bapak kan kelihatan, anak yang ihram anak yang enggak kan kelihatan. Kalau ibu-ibu nggak kelihatan. Ya ibu-ibu santai aja. Tapi bapak-bapak penjelasan dari Pak Jauhari tadi, khusus ifadah boleh di sekitar Ka'bah itu memakai baju bebas di lantai 1 di sekitar Ka'bah itu boleh bebas ya. Terus yang ketiga Bu Emi Sekardangan Bu ya. Jadi begini, jenengan kan sudah tahu komposisi regu sama rombongan Bu ya. Dalam satu regu itu ada bapak-bapak ada ibu-ibu ya kan. Mekanisme pembagian kamar adalah ya, misalnya dari kloter besok kita kloter X begitu ya. Kloter X ini kan jumlahnya 41 kali 10 sekitar 400 begitu ya Bu ya. Nah nanti semua jamaah di kloter X ini akan diurutkan, bapak-bapak sendiri urut, ibu-ibu sendiri urut ya Bu ya. Nah terus nanti petugas Kemenang itu akan membaginya begini, misalnya satu kamar itu isinya 4 orang ya. Nah kamar ke-1 itu bapak-bapak sejumlah 4 orang dari atas, kamar kedua ibu-ibu sejumlah 4 orang dari atas. Jadi kamarnya bapak sama kamarnya ibu itu bersebelahan, tapi tidak satu kamar. Jadi dalam satu kamar tidak boleh ada suami istri
Ya, itu menyebabkan permasalahan. Jadi ngaturnya itu bapak-bapak sampai habis, ibu-ibu sampai habis, nanti kamarnya juga begitu. 4, ini kamar 1, 4 ibu-ibu kamar 2, 4 berikutnya kamar 3, 4 berikutnya ini kamar 4 gitu. Jadi insya Allah tidak jauh dan tidak beda lantai, Bu. Insya Allah tidak jauh dan tidak beda lantai. Kalau toh terjadi pisah itu biasanya beda lantai. Jadi yang satu lantai 5, yang satu lantai 6, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masih bisa ketemu di musola atau janjiannya di lobi juga tidak apa-apa. Jadi misalnya sama bapak mau janjian ke Harom, Pak nanti nang lobi jam 4 gitu loh. Itu bisa seperti itu. Tidak menyulitkan. Atau misalnya ingin berbagi makanan, biasanya ibu-ibu itu suka masak Pak di sana. Tidak apa-apa, masak aja. Kan di sana itu kadang-kadang makanan itu kalau tahun 2022 ikan lautnya itu besar Pak, sehingga nggak habis. Yang nggak habis ini sama ibu-ibu dimasak lagi gitu. Ditadekno dodo, ya nggak apa-apa. Nanti mau rujakan juga nggak apa-apa. Bawa timun, bawa macam-macam rujakan di sana nggak apa-apa, ya. Pokoknya haji itu membahagiakan gitu ya. Jadi kalau toh istrinya di lantai 6, suaminya di lantai 5 nggak ada masalah Bu. Ya tinggal naik aja. Ya. Jadi saya selama di Jabal Nur Bu ya, mulai tahun 2002 sampai sekarang ini, kita itu pernah mengalami beda hotel, ya, beda hotel. Jadi satu KBIH tapi beda hotel itu mulai 2002 sampai 2024, 22 tahun itu hanya 3 kali aja Pak. Jadi mudah-mudahan nanti yang tahun 2025 ini semua ada di dalam satu hotel dan satu lantai gitu kan. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira sudah cukup ya. Sekarang udah jam 11 lebih. Apa masih ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Baik, kita akhiri acara kita. Mudah-mudahan manfaat. Nanti masalah nyetel film dan lain-lain nanti bisa dilihat di YouTube-nya atau bagaimana. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu sekalian, Bapak Ibu, demikian acara manasik pada siang hari ini, dari pagi sampai siang ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semakin bertambah pengetahuannya tentang masalah haji, baik umroh maupun haji. Dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan yang hadir ini baik yang sudah masuk porsi maupun yang cadangan semuanya bisa ikut serta dalam rombongan haji tahun 2020. Amin, amin. Demikian dari kami atas perhatiannya dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.